Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki Akila dengan NPM 233510430. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuis praktikum jaringan komputer. Di sini untuk soalnya ya, ini disuruh membuat 2 dimensi dan 3 dimensi dengan minimal 3 bentuk, dan dalam bentuk-bentuk tersebut lakukan transformasi pada masing-masing objeknya. Di sini yang untuk bagian 2 dimensinya terkecualinya segitiga, persegi panjang, dan jajar genjang, dan lingkaran. Dan untuk 3D-nya yaitu ada kubus, prisma segi 6, 5 segi 4. Nah, di sini untuk bagian saya sudah membuat codingannya yang seperti yang dilihat di sini. Untuk 2 dimensinya saya membuat segi 5, panah, dan setengah lingkaran. Dan untuk 3 dimensinya saya membuat torus, hemisfer, dan tangga. Langsung saya masuk ke live codingannya di sini. Di sini ada variabel globalnya ya, dari int mode-nya. Di bagian ini saya mendeklarasikan variabel globalnya. Variabel mode digunakan untuk menentukan apakah tampilan sedang dalam mode 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian di sini ada objek aktif, yaitu untuk memilih objek yang ditampilkan. Yang di bawahnya ada variabel rot x dan rot y digunakan untuk rotasi. Dan sedangkan di tx 2 dimensi dan ty 2 dimensi ini untuk translasi untuk objek 2 dimensi. Terus di sini masuk ke skala 2 dimensi ini untuk skalanya. Dan terakhir untuk tampilan ini itu adalah tampilan axis, digunakan untuk menampilkan sumbu koordinatnya. Masuk ke voidnya. Di sini void, saya membuat void setup lightning. Di sini fungsi untuk lightning ya. Di sini saya mengaktifkan pencahayaan dengan menggunakan GL enable, GL lightning, dan GL light 0 ini. Saya juga mengatur posisi cahaya, ambient, dan diffuse supaya objek 3D terlihat lebih nyata. Pencahayaan ini hanya dipakai di mode 3D saja. Masuk ke void selanjutnya, yaitu ada draw dash axis. Di sini fungsi ini yaitu adalah sumbu-sumbu koordinat x dan y dengan garis putus-putus. Fungsi ini berguna untuk sebagai panduan saat melihat posisi objeknya. Masuk ke bagian utama, yaitu ada 2 dimensi ya. Di bagian 2 dimensi ini saya pertama ada void draw pentagon ini, yaitu ada sisi segi 5. Di sini menggunakan GL polygon ya, dan menggunakan loop 5 titik. Objek digambar dengan warna kuning dan bisa diputar dan digeser. Masuk ke 2 dimensi yang kedua, objeknya yaitu di sini adalah tanda panah atau panah 2 dimensi yang memakai GL quads dan GL triangle. Di sini saya memberikan yang berwarna hijau. Masuk ke objek yang ketiga, yaitu ada draw half circle, yaitu adalah setengah lingkaran yang dibuat dengan GL triangle fan. Sini saya hitung titik-titiknya menggunakan fungsi sinus dan kosinus untuk membentuk lengkungan dari 0 sampai 180 derajat. Masuk ke bagian utama yang kedua, yaitu ada 3 dimensi ya. Di sini dari awal 3 dimensi saya membuat void draw torus. Di sini draw torus ini seperti ban atau donat. Di sini saya menggunakan globe solid torus dengan radius tabung 0.3 dan radius utama 1.0. Masuk ke objek yang kedua, yaitu ada void draw hemisphere. Di sini yaitu hemisfer ini setengah bola dibentuk dengan 2 perulangan
dan stack dan slice, lalu digambar dengan triangle strip. Di sini saya atur jumlah slice dan stack agar bentuknya halus. Masuk ke objek yang ketiga, yaitu draw stairs atau tangga. Di sini yaitu adalah tangga 3 dimensi. Ini terdiri dari 6 anak tangga. Setiap tangga lebih tinggi dan lebih pendek ke atas, tapi panjangnya menyesuaikan biar tangganya nyambung sampai bawah. Masuk ke bagian void display ya, bagian tampilan di sini ya. Di sini fungsi fungsi semua objek untuk ditampilkan. Di sini kalau mode 2 dimensi maka kamera tetap pakai perspektif, tapi hanya objek 2 dimensi yang muncul. Di sini kalau mode 3 dimensi, di sini saya aktifkan lightning dan tampilan objek 3D-nya. Transformasi seperti rotasi X dan Y juga diterapkan di sini. Masuk ke bagian keyboardnya untuk mengatur-ngatur agar bisa ditransformasikan objek-objek tersebut. Di sini saya atur input keyboardnya, yaitu di sini ada tombol Q ya, dimulai dari Q di sini. Di sini untuk ganti antara mode 2 dimensi atau 3 dimensi. Masuk ke 1 2 3 ya. Di sini 1 2 3 ini untuk memilih objek. Seperti 1 tadi saya membuat ban atau donat. 2-nya ada setengah lingkaran, dan ketiganya ada tangga. Dan di sini ada WASD ya. WASD ini untuk menggerakkan transformasi dari bagian bentuk-bentuk yang saya buat tadi agar bisa diputar-putar. Di sini X ini untuk menghilangkan atau mengaktifkan atau menonaktifkan sumbu-sumbu yang ada pada di belakang objek-objek yang saya buat. Terus masuk ke sini INT Mine ya, fungsi utama programnya. Di sini pada INT Mine saya set mode windownya, ukurannya, dan mengaktifkan depth test supaya objek 3D tidak tembus. Di sini fungsi display dan keyboard didaftarkan di sini. Terus lalu program dijalankan dengan good main loop. Terus jika sudah live codingannya, saya masuk ke outputnya lagi ya. Nah seperti ini untuk outputnya. Di sini kita mulai dari 2 dimensi aja dulu ya. Nah untuk 2 dimensi ada sisi 5-nya, segi 5. Jika kita tekan 2 akan berpindah ke tanda panah. Jika ketiga ada setengah lingkaran. Dan jika untuk transformasinya ini bisa ditransformasi semua ya. Nah, jika kita menekan tombol E, itu akan membalikkan titik koordinat ke 0, jadi ke semula. Nah di sini bisa ditransformasikan untuk tanda panahnya, dan untuk yang pertama tadi segi 5 ini bisa ditransformasikan juga. Masuk ke bagian 3D ya. Di sini 3D, di sini ada 3D bentuk donat atau ban, menyerupai ban. Di sini bisa ditransformasikan ya. Untuk membalikkan tekan E. Dan yang kedua ada setengah lingkaran, di sini bentuknya setengah lingkaran, ini bisa juga ditransformasikan. Nah, dan di sini ada tangga ya. Nah di sini bisa ditransformasikan juga agar memutar, dan jika membalikkan lagi kita ke 0 derajat, tinggal
menekan E, dan tanda X tadi itu untuk menghilangkan dan menimbulkan titik sumbu ini, yang garis-garis ini ya. Jika dihilangkan maka seperti ini, kita bisa melihatnya tanpa sumbu-sumbu garis-garis tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dari codingan saya. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucap. Mohon atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.